Oke, sekarang pertandingan keberapa? Pertandingan Yang selanjutnya antara Five King dan melawan Sangrai. Kita Sangrai tadi permainannya udah ketahuan. Udah ketahuan Nah, sih. Five King ini belum ketahuan. Sangrai bisa jadi dia Asmennya bakal menggila lagi. Oh, tapi kayaknya kemungkinan di itu ya. Iya sih. Karena kita tahu kan tadi Five Five King King-nya juga nonton. Udah nonton ya. Karena strateginya mungkin udah Strateginya kebaca, bakal- tapi masih kita lihat. Masih kita survei Survei. membuktikan Siapa yang menang nanti kita lihat pick-pickan kita hero. akan nge-pick hero-nya guys. Kita lihat di sini dari Five King sendiri ada NB, Fawad 1928, Rai Fadli, Bitwin, Sri Kiku. Bukan Bitpop ya. Oke. Dan Untuk tuh lumayan. Dan untuk Sangrai masih ada PWH ada main kalem. main Main kalem kalem bos. kalem main enggak usah sangat. Enggak usah sang. Oke, ada Lord Asia, Batu Lord, ada Tequila, ada AHDJ 30. Main DJ nih kita. DJ nih ya. Goyang mama muda. Ternyata Yujong langsung di band. apa basa-basi? Jangan basa-basi udah Udah cepet lah ya. Udah Pengen ke in game-nya Nah, cloud-nya. Cloud-nya udah auto band. Auto band, God Hellcat auto band. Udah auto band. Jangan coba. Udah yang paling sering sih. paling sering gitu pertandingan ini ya. Pertandingan ini. Ngikutin siapa ya? Iya, belum ngeliat Hellcat sih sebenarnya. Kalau Hellcat lepas tuh kayak gimana ya? Iya. Emang sakit apa Sakit ya. Silentnya ya bukan sakit. Keren ya. Kufranya di Bukannya di band. Apa tadi mungkin ngelihat apa bagus kan? bagus begini ya. Karena tadi udah jadi bola-bola. Iya. Udah kayak main itu aja. Udah kayak main basket. Linknya di band. gimana? Nggak mau ngambil resiko sih. Kalau linknya lepas mungkin Kalau itu. pick pertama ini 5 King, 5, 5 King, Raja. Berarti lima raja. Hebat, satu negara 5 raja. 5 raja ya. Ini ngatur gini, dia ngatur gini. Iya. Ributnya tuh. Tapi raja sih, Raja sih. bebas. Bebas ya. Aldous. Aldous. Di pick pertama. Esmeralda-nya diambil. Mereka nggak mau ngebiarin dari tim Sangrai buat ngambil Esmeralda-nya. Iya betul. Ternyata benar kata Bung Asep, mereka udah ngelihat dan belajar untuk draft pick dari Sangrai. Harus lah. Ini kan turnamen. Bukan abal-abal. Bukan kaleng-kaleng ya. Boleh ungkap kulur. Pasti Bang tuh ada bangga. Kita lihat sini. Atlas sudah di pick. Udah di pick. Apakah akan menggunakan 2 tank? Kemungkinan ya. Uranus ya. Tapi Uranus lawan SV menurut saya. Oh, bakal kesedot sih. Untuk darah putihnya ada shield-nya tersendiri. Iya. Tapi kita lihat nanti survei membuktikan. Siapa yang akan menang di pertandingan yang pertama? Walau. Survei membuktikan lagi guys. Kita buktikan lagi. Oke, di sini kita Tapi menunggu pick yang ketiga jangan lupa juga. iya untuk like, share, Kita and nggak bosan-bosan buat mengingatkan. subscribe ya. Yusef Gaming ya. Oke, Kerik ya. Halo sudah diamanin sama Carry juga. Kayaknya emang enak sih ini. Emang enak sih. Emang enak ya. Katanya mereka akan hyper carry. Kemungkinan. Hyper Carry itu saya pikir si Carry yang main. Iya, tapi ternyata Bukan ya. Hyper Itu Carry istilah ya. Istilah. Hyper carry. Carry itu. Itu tuh kari itu Kari ayam. Kari ayam kaldu. Kok jadi Emang ngomongin boleh makanan. ngomong. Pasti mau tuh aneh banget. Aduh. Ternyata digian di band supaya hilang sama stun. iya, hilang Sesuatu yang memberhentikan nyetop stun tuh dihilangkan. Janganlah ada stop nyetop. Iya, gitu. Pasti yang terbangga di Bang Asep ya. Amin hebat. Amin. Natalia di pick. Iya bener nggak? Kalau Natalia di pick ini bakal jadi pick yang pertama untuk Natalia. Iya. Bagaimana debutnya Natalia? Iya, debutnya Natalia nih. Kita tidak tahu ada hero sakit sih. Sakit, tapi Hellcat-nya lepas sih. Hellcat-nya dilepas. Tapi antara Natalia dan Hellcat. Silent lawan hilang. Iya. Silent tuh hilang. Tapi survei membuktikan Parsa. Ternyata yang diambil. Ini membingungkan sih. Iya sih. Kita bingung juga ya. Tapi mudah-mudahan nggak bosan para Nggak penonton. bosan ya. Iya. Mudah-mudahan. Nggak bosan dengerin kita berdua. Iya, ngoceh aja terus. Ngoceh terus. Gak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Kita di sini es lagi. Es lagi Aurora. Jualan es kayaknya. Jualan es nih. Aldos kan. Tadi Aldos. Aldos sih kalau udah stoknya 500 sekali tumbuk pecah dan Aldos. Gempa dia. Satu hero yang dipukul semuanya Mati. Suren.
Xbox dan Roger, aing mau. Aing mau. Apa tuh? Roger, Aing mau. serigala ya. Serigala. Makanya saya bingung, Aing mau. Aing mau. Boleh orang ulur. Pasti untuk dibanggakan. Wih, jangan ngomong gitu. Iya. Hellcat jadi Oh, kan? pick ternyata. Ini pertama kali Hellcat bakal dipakai. Apakah ini satu kesalahan dari Vikings? Lepas Hellcat. Itu kan strategi. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak yang benar. Semuanya menentukan strategi masing-masing. Pemain-pemain di sini kita semuanya pro player semua yang Iya, benar menentukan. banget, ya. 11 pemain itu semuanya pro player. Belum bayar ya. Ya udah. Kita lihat udah 5 Udah picknya. 5 pick. Ya, kita langsung aja ke permainan. Langsung permainan, Siapa ya. yang akan menang, siapa yang akan kalah. Iya. Dan Kita lihat. siapa yang akan mendominasi di Land of Dawn? Oke. Jangan Oke. kemana-mana. Ya, jangan kemana. Di sini Tetap aja. di sini dan selamat menyaksikan. Mobile Legends. 5 seconds. Oke, baik, kita lihat memasuki match yang selanjutnya. Kita lihat di sini Five Kings menggunakan hero yang sudah di-pick di mana-mana. Kita di sini ada seorang Roger dan kita ada ikan paus lewat seperti biasa untuk melihat player-player terbaik kita agar tidak menggunakan cheat ya, tidak menggunakan mappack, tidak menggunakan drone supaya mereka sportif bro, supaya mereka menggunakan skill-skillnya. Oke, siapa tahu nanti Yusef Gaming bakal jadi wadah buat mereka. Nanti kita bikin apa ya? Bikin e-sport gitu. Nanti kita gitu ya gitu. Semoga doain. Jangan nggak didoain teman-teman. Oke. Dan juga jangan lupa like, share, subscribe juga. Tim Yusef Gaming. Apa yang terjadi nih? Masih lama ya teman-teman. Masalah connection. Oh, udah ngomong lama udah muncul. Dan kita lihat di sini sudah ada M2 kilanya menggunakan Hellcat. Ngati-ngati M2 kila pakai Hellcat atit coy. Hellcatnya lepas loh. Anjay mabar gitu kan. Di sini kita lihat ada Valir diambil oleh seorang Five Kings-nya. Fokusnya menggunakan Valir dan kita FKS hasilnya menggunakan Hylos-nya bakal ngamanin Rogernya bakal ngambil buff merah dan buff biru, tapi kita bisa di arah sana. Rogernya bakal nggak mau, udah selesai, nggak jadi daripada mati mending kita ngambil buff sendiri ya, nggak boleh, dosa, nyuri itu dosa loh. Aku nggak pernah ngajarin kamu gitu ya. Oke. Lalu kita lihat di sana Roger sih udah mulai ngambil buff biru. Ini hyper Rogernya bakal dibiarin untuk farming terus, farming santuy dulu. Dan nanti kita lihat dulu di arah bawah udah ada duel tersendiri dan ada ikan paus lewat lagi. Ikan paus. Cepet dong, panitia. Cepetin dong. Biar ini berjalan lancar nih. Iya enggak teman-teman? Biar kita melihat skill para player yang sangat TOP begitu ya bro. Oke. Jangan lupa nih teman-teman buat ngeliat skill mereka nih, saksiinnya bisa di Yusef Gaming. Oke, lanjut nonton lagi. Memasuki di in gamenya Esmeralda-nya bakal bisa banget nge-take down seorang Uranus, tapi Uranusnya masih teman-teman ya. Seorang Uranus itu kantor naturalnya adalah seorang Esmeralda yang punya goyang dumang. Tapi Esmeralda ternyata itu hanya pancingan dari seorang Uranus. Esmeraldanya masih level 2 sebagai offlaner. Rivaldinya ada Hellcat Kiwi yang biru-biru berada, namun udah ada PLN yang sangat gelap-gelapan. Dan kita Esmeraldanya apakah terredor? Kita lihat HP dari seorang Hellcatnya itu rendah banget. Tapi yang ter-take down adalah seorang Uranus oleh seorang Hylos. Jadi kita lihat untuk tim Lord atau tim Lord Achiel nih harusnya dia free farming, dan harusnya free farming dia bisa jadi. Kalau carry-nya jadi SP pun nggak bisa apa-apa bro. Seriusan teman-temanku, harus hati-hati dulu. Oke. Lebih kasih space untuk mereka farming sebagai hero core. Kita lihat Hellcat-nya pulang karena kita baru setengah HP-nya. HP udah setengah, harusnya mereka pulang. Dan kita di sana di atas. Namun panitia ngeling-ngeling di sini, ngeling-ngeling dia. Oh udah. Panitia di sini ngeling-ngeling di panitia. Panitia sinyalnya ngeling-ngeling. Coba ini benarkan panitia. Kita lihat ada objektif jungle untuk para pemain dari Five King dengan 5 raja. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Rogernya clear minion dulu aja supaya mereka dapat gold juga.
Sebentar lagi akan ada turtle yang takut air muncul, dan kita lihat di sini Hylosnya akan nge-backup dengan Vali. Turtle resurrecting Ini ada soon. geser-geser apa nih Bapak? Pak, kameranya pantungin. Set ya, kameranya dipilih-pilihin, dan kita seorang carry-nya belum ter-take down di sini. Carry-nya belum nge-kill juga, tapi keuntungannya adalah satu. Dia free farming. Dia membuat peralihan isu. Karena kenapa? Di sini pemain Five Kings lebih memilih men-take seorang Hellcat sama Lekrat gitu ya. Dan Hellcatnya udah setengah HP, namun apa yang terjadi? Ada seorang fatality dari seorang Atlas. Hylosnya udah buka ulti dengan menggelar karpet, dan kita lihat Uranusnya cukup lagi. Ini perbandingan hero yang sangat-sangat kurang. Karena apa? 5 lawan 4 kurang 1. Ada dong 5 kalau mau. Dan isi dengan bindennya seorang Rogernya belum ngambil buff merah ya, red buff. Dia dapat ternyata Hellcatnya ternyata nggak dapat buff hero-nya guys. Blue buffnya ternyata diambil oleh seorang Roger. Namun apa yang terjadi? Ada 1, 2, 3, 4 hero yang harus men-take down Esmeraldanya. Esmeraldanya di-take down dengan 4 orang. Namun kita lihat ada cicil-cicil turtle yang takut air. Apakah terjadi gangguan, dan kita tahu apa ini ternyata didapatkan oleh seorang Roger yang tapi Rogernya nggak boleh pulang, dan carry-nya mendapat keuntungan, mendapatkan kill. Udah 2 kill belum mati 1 assist. Ini harus hati-hati Five King. Karena kenapa? Mereka memang punya hero late game seperti Esmeralda, dan juga mereka harusnya bisa mengantisipasi, dan juga mereka juga mempunyai Roger. Tapi Roger ya di sini sedikit nggak objektif untuk Roger. Rogernya terlalu offset. Harusnya Roger komunikasi sama support dan juga tank. Karena kenapa? Core itu, dan kita lihat di arah atas ada fatality yang akhirnya dipecahkan oleh seorang Atlas yang mendapatkan kill untuk membunuh Bedouinnya dengan expo-nya di kill. Di arah atas ini kita lihat Hylos yang jadi offlaner dulu. Gue backup atas yang sampai. Namun carry-nya udah sakit banget. Kita lihat Rogernya udah mulai masuk. Roger gila aing mau, tapi ada follow up yang cukup baik dari Acer. Namun ada follow up kembali dari seorang Vali udah open ulti, udah ada api dari Pangeran Zuko-nya. Dan kita lihat di sini harusnya mereka berhati-hati untuk ada ice strike-nya di sini. Mereka harus bisa mengamankan arah turret mereka masing-masing, maupun di arah mid, atas maupun bawah. Seperti itu teman-teman. Dan kita Uranusnya membackup cukup baik supaya Esmeralda yang nggak boleh masuk untuk curi-curi buff blue ya. Jadi di sini Uranus belum bisa kehilangan tariknya, karena kita ketahui Uranus ya kebugin gua tapi lawannya counternya adalah seorang Esmeralda, dan yang sangat baik dari tim FKS. Mereka mempunyai follow up yang cukup baik di sini. Bagaimana di sini mereka bisa menggunakan hero-hero yang memang sangat-sangat mereka kuasai. Karena kenapa? Player kita itu sangat hebat teman-teman, oke? Dan ternyata Xbox tapi ini masih bisa survive dengan menggunakan flickernya di sini. Kita lihat di sini seorang namanya di sangrainya udah nggak mau. Gila, sangrainya udah disangrai nih ke SP-nya udah take down. Namun apa dia SP-nya masih cukup bagus banget, masih cukup tinggi, tapi sakit banget bebek dari seorang Hellcat biru ini guys. Dan kita menjadi stun didapatkan, dan Esmeralda akhirnya mendapatkan kill dari seorang Uranus yang di-take dan dipaksa pulang begitu saja. Di sini masih objektif banget mereka ya, masih santuy mereka nggak mau ada blunder dari tim masing-masing seperti itu guys. Dan di sini mereka lebih mengamankan pemain mereka dengan tanker yang sangat baik sekali. Dan kita lihat di sana di arah atas sudah ada gengki kecil. Rogernya mulai coming. Nah, jadi buffnya kita gold buffnya diambil sama seorang Hylos nih dari Narnia dia. Ya, kayak Narnia, kayak orang-orang Narnia. Kepalanya manusia, badannya itu sapi apa ya, sapi gitulah, sejenis hewan ya gitulah ya, berarti 4 teman-teman. Dan kita lihat di sini masih bisakah
seorang Roger untuk mendapatkan level yang sangat pas. Nah kita lihat di sini seorang carry-nya sudah masuk level 11, Rogernya pun masih level 11. Dan kita lihat seorang Esmeralda-nya udah sangat baik menjaga lane. Ini dua offlaner yang sangat bagus sekali karena mereka bisa untuk menjaga lane mereka masing-masing. Namun apa yang terjadi di arah mid lane-nya sudah ada Hellcat yang menunggu Xbox. Namun Xbox-nya masih bisa survive. Xbox-nya nggak mau di-take down sama Hellcat. Kalau Hellcat dikasih gold itu bahaya banget. Ini kita ketahui kalau misalkan Hellcat terus jadi mereka assassin sakit banget. Namun fatality yang sudah dikeluarkan, namun ternyata masih ada Fury Fight dari seorang Valir dan Pangeran Zuko nya masih bisa lepas. Namun Hellcat yang pengen lebih, Valirnya di take down. Kita apa yang terjadi, seorang Rogernya pengen mengejar seorang Hellcat, namun Hellcat yang lebih memilih objektif gaming ke arah ada gangguan dari seorang Rogernya. Siapa yang mendapatkan? Kita lihat didapat oleh seorang Hellcat. Hellcat yang mendapatkan red buff dari tim Five King. Dan kita lihat di sini tim Sangrai masih bisa. Tim Sangrai nampaknya masih akan mendominasi di match pertama ini. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Mereka masih marah King. Mainnya 1 2 3 4 5 6 5 untuk nge-ganking seorang Esmeralda di geng 5, bro. Dapat ulti semua tuh. Harusnya bisa mereka. Cuma kan enggak ada. Ini kan bawa ulti semua. Harusnya mereka bisa men-take down. Tapi kita lihat di sini defense juga bagus. Udah level 12 orang Karinya belum disentuh sama sekali walaupun hanya memberi kontribusi dengan 3 killnya. Dan kita apakah Kairos akan bisa survive? Tuh coba kabur. Namun carry-nya mencoba untuk memecahkan armor dari seorang Xbox yang suka membakar-bakar orang-orang di lane of dawn. Namun di sini kita lihat seorang Atlasnya HP-nya rendah. Harusnya pulang sih. Pulang dulu. Nanti gua cover lagi coy. Tunggu aku di sini. Lagu itu Pak. Iya lagu memang. Mengapa kagak boleh? Nyanyi dulu biar gak stres. Dan kita lihat di sini Rogernya lebih objektif lagi. Rogernya udah kepepet Pak sama seorang carry levelnya. Carry-nya itu udah mau masuk ke 14. Levelnya ini udah kalah level. Rogernya kehilangan buff terus. Harusnya backup tadi Hello. Harusnya nggak kesana kemari, tetap stay di sama aku, kata Roger gitu. Dan kita the fighting time diambil dan didapat oleh seorang Atlas. Pasti fatality-nya bakal cepet banget. Dan juga Uranusnya udah tebel karena bisa mendapatkan Oracle. Uranusnya udah tebel banget di sini. Ini bisa jadi war yang bakal nggak diduga karena kita ketahui Uranusnya udah menang lane. Ya udah beli Oracle, Uranus setidaknya udah jadi, dan Thunderbell diamankan oleh seorang Kari yang memang untuk defense-nya, untuk efek slow dari skill satunya itu bakal ngasih efek slow dulu. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi, seorang Parsa udah buka ice track, namun apa tadi Valir di take dulu seorang Parsa. Dan kita lihat Hellcat-nya masih rusuh di bawah, SB-nya pengen di take down, SB-nya masih cukup tanky. Kita lihat kasih emot dulu, kasih emot dulu aja. Jangan lupa emot. Itu biasanya. Dan kita lihat di sana ice track sudah keluarkan lagi, namun Rogernya kena selau. Rogernya kita lihat Rogernya pengen santuy aja dulu. Rogernya pengen div dulu, kasih waktu dong buat aku farming, biar aku nyusul ke mereka. Dan kita lihat seorang carry-nya malah mendapat seorang, namun kita double kill dengan Xbox. Namun Atlasnya bakal mati dan triple kill didapatkan oleh seorang carry. Apakah carry-nya bisa maniac? Namun apa yang terjadi maniac? Apakah carry-nya akan mendapatkan save dari seorang Lord Ashiel-nya? Gak bisa dapat save. Mereka gak ngasih save, pelit sih. Lo kasih tuh sepek tuh. Ini apa ya tadi? Selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat. Udah dicolek Bapak Lordnya, dipukulin. Dia ngebantu tim dan perang lagi barbar. Ayo kalau Lord arah N. Pertandingan langsung selesai coy. Kita lihat udah jadi talisman, udah jadi Oracle, fighting time udah dibeli, Demon Souls, Arisbelnya bakal menjadi ke arah bisa jadi WS. Arisbel bisa di WS. Kalau nggak ke Queen Wings, mungkin agar supaya lebih tanky gimana gitu Uranusnya, supaya tebel gitu. Dan kita lihat di sana masih ada seorang orang secara bertanya membackup seorang Parsa dengan persen, namun Esmeralda-nya masih bisa untuk clear minion di arah mid lane. Rogernya nggak punya buff untuk beberapa saat. Roger udah ketinggalan level jauh dengan core dari tim Sangrai.
Dan namun kita gabung, Bapak Lotnya udah mulai join. Gua join kata Bapak Lot, gua join. Bapak Lotnya loncat nih. Tuh 2 3. Wah, udah mukulin Lord. Udah mungkin ternyata taman sini. Apakah Lord Bapak Lotnya udah ditekan? Namun Ice Strike sudah keluar. Ini udah ada ganking dan kita di depan atasnya sudah ditekan. Rogernya ditekan on double kill, dapat seorang karakter. Dan kita lihat emot. Jangan lupa emot. Itu malah taratnya masih bro. Tapi aku barbar banget. Barbar di arah atas. Ini udah sih. Wah, lemas banget loh. Saya lemas. Udah lihat bakal di. Iya lemas. Kesel. Tapi masih ada match kedua. Mereka bisa memberikan keadaan apapun itu. Bisa terjadi comeback. Comeback is real bro. Oke. Dan kita lihat Strike sudah keluarkan. Namun apa yang terjadi? Taretnya udah tinggal 1 biji. Namun kita udah legendary aja carry-nya. Carry-nya belum takedown, belum mati sama sekali. Hellcard-nya bakal ngincer siapa? Hellcard-nya bakal masuk. Namun kita lihat immortality yang pecah dari seorang Hylos. Dan apa? Pak. Ya, panitia sinyal. Tahu N ya? Tahu N banting HP-nya. Tahu N dong. Ini ngelag. Panitia ngelag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Kedai Santai Mobile Legends turnamen. Masih di pertandingan antara Sangrai dan Five King ya. Gimana tadi yang pertama menang itu? Sangrai menang lagi. Hellcard-nya menggila. Hellcard-nya tadi itu Dilepas sih. dilepas. Iya. Pakai skin yang ngebul. Jadi salju. Oke, sudah masuk Masuk yang draft yang kedua. Cloud-nya di ban Cloud-nya lagi. Tapi kita nih Hellcard-nya di ban. Di ban sih. Ban ya. Kalau misalnya Harus nggak ya? di ban, Iya. itu bakal jadi blunder tersendiri. Nantinya ngebul lagi, Ngilang lagi. PLN mati lampu. Gitu kan. Salah belok nanti. Oke, di sini Uranusnya di ban. Uranusnya di Tadi ban. Uranusnya udah Baru kali ini Uranus di ban. Iya, baru kali Uranus di ban. Dan linknya di ban lagi. Udah mulai jadi langganan ini. Emang Langganan nih. ulti tiganya setun apapun. Oh, Udah, nggak bisa dikunci, nggak bisa dipegang. iya, ultinya terbang, nancep lagi, menghilang. Langsung naik tembok. Kayak Malik. Wih, Tahu-tahu ngilang gitu ya. tahu-tahu bilang aja kayak jangan kenceng dia. Esme-nya di. Oh, tadi sakit sih. Nah, carry-nya diamankan. Carry-nya diambil. First pick-nya carry. Tadi carry ini pakai carry lagi. Nah, carry lagi. Kira-kira akan menang lagi atau tidak? Ya, kemungkinan ini kita lihat survei membuktikan. Coba yang bukti. Ya, oke. Tapi di sini ada Atlas sama aku. Ngambil 2 tank. Dua tank langsung tebal-tebal. Tebel deh. Mau sekencang apapun carry. Iya. Woi, tak. Tapi kalau misalkan carry-nya jadi, itu bakal jadi kerupuk sih 2 tank ini. Dua tank ini ya. Iya. Nggak ada rasanya. Nggak Ada obat sih carry-nya. Kalau udah jadi boleh pada keluar. pasti mau punya bangga. Wah, bunga apa tuh? Bung puyuh. Oke. Ada burung juga soalnya. Burung iya ini. Digi dan Hylos Hylos dia. diambil. Mau kayak gimana strateginya? Strateginya mungkin mereka akan lebih memperketat hero core. Karena core-nya yang mana? Hero core dari seorang 5King. Supaya hero core dari 5King ini nggak ke takedown. Iya, kalau misalkan hero core ini ke takedown, udah carry-nya bakal menggila lagi. Emang boleh pada keluar. Pasti memberi bangga ya. Alhamdulillah. Hebat. Analisanya 100% Meleset ya. Iya, enggak. 100% akurat ya. Silvana diambil di sini. Silvana ambil. Ini Permainan yang keberapa Silvana turun? Silvana baru kali ini. Hellcard tuh. Hellcard ternyata Udah di ban, auto ban. Hellcardnya langganan bet ya. Langganan. Cukup sekali. Cukup sekali. Aku merasa kalah ya. Ini siapa di band lagi nih? Iya, kayaknya udah harus bangkit. Harus bangkit sih. 5 raja tuh. Iya. Kita lihat sih di sini Mau band apa? band ya. Granger di band. Emang sih dari Dia tadi untuk fighting Grangernya udah sakit banget. Kalau misalnya terlihat yang jadi problem yaitu
Esmeralda terlalu offside. Oh, gitu. Kalau misalnya Esmeraldanya untuk clear minion di arah bawah, itu bisa jadi Di kemenangan. offlaner gitu. Iya, jadi offlaner tadi. Oh, jadi offlaner dia. Tapi emang Asma itu segala macam lane Masuk sih. Dia bisa jadi core di mid punya lane bisa. pintu. Dan Ayah bisanya diambil. Ini ada combo-comboan nggak ini dari beberapa yang beli? Nggak ada sih. Misalnya hyper kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Shadow kill-nya. Shadow kill. Jadi yang ngebunuh bukan saya bisa. Hanjo atau Natalia? Oh. Hanjo atau Natalia? Cip. Gerbang kunci dan gak Wah, sampai buktikan lagi aja. gas. Dua pilihan ternyata yang diambil gas itu guys. Karena emang boleh bukan Iya, tapi Natanya lepas mungkin bisa bisa diambil oleh diambil 5 oleh 5 bisa jadi. Bisa Ini nggak ada jadi. MM lagi aja nih. Iya, gak ada MM lagi aja nih mereka. MM Selena. Selena bisa jadi. Kemungkinan kalau ngambil Selena, Hyper, Hayabusa. Mungkin harusnya sih begitu ya. Iya, Harusnya sih begitu. Strategi umumnya kan begitu ya. Iya. Tapi karena emang kreativitas orang Palincang ini banyak macamnya, Iya. bisa jadi Bisa jadi. ada strategi terbaru. Bisa jadi Hyper Atlas, Enggak atau mungkin sih. Hyper Cupra. Hyper Cupra Cupra di Fighter Fighter. Atlas di Assassin. Assassin. Bisa jadi. Ini kata Muntun orang ngelawak. Namun ternyata Waduh. Kiminya mereka lebih mengambil ke early game-nya. Kalau Kimi Main cepat, ya? iya main cepat. Kalau Tapi Kimi pick cepat ini main main cepat ya. Tapi ada aja. Ada aja sih. Kiminya bisa ditarik-tarik, arbornya bisa pecah. Kalau udah pecah nggak bisa disatuin lagi. Artinya kecewa. Waduh, kalau udah kecewa bahaya. Bahaya ya. Tapi lebih bahaya lagi kalau kita nggak nonton langsung aja. Iya. Langsung aja Langsung udah. aja ya. Kita lihat Gimana ini nanti pertandingannya? pertandingannya. Semoga ini menjadi pertandingan yang sangat seru untuk pemirsa ataupun teman-teman yang ada di sana. Yang udah Yang sudah subscribe, ya. Masih penasaran begini? Sangat penasaran. Iya harus penasaran. Iya, jangan lupa untuk di Save Gaming ya, untuk di subscribe, Ditonton. ditonton, jangan cuma dilihat terus ngilang gitu aja. Buat. Jangan kayak si dia lagi. Jangan. ya. Udahlah. Oke, udah lihat Cukup ini. gitu aja mungkin. Ya, untuk 5 picknya, Bung Asep. Menurut Bung Asep siapa yang paling kuat untuk draft pick dari kedua tim? Nah, saya ngikutin Bung Milby aja. Untuk Bung Milby ya? Seimbang. Seimbang lah ya. Seimbang lah. 50-50 ya. 50-50 masih belum survei membuktikan. Bener banget. Itu aja udah. Oke, Bung Asep. Langsung kita masuk ke dalam in-game-nya saja. In-game ya. Oke, Jangan teman-teman. kemana-mana. Tetap di sini saja. Tetap di sini aja udah. Oke, selamat menyaksikan. Welcome. Balik lagi bersama aku dan dia, ya aku sendirian. Reaches the Sendirian di battle. sini. Oke, balik lagi bersama Velociraptor Zero. Anjay mabar. Oke, di sini kita lihat pertandingan yang kedua, match kedua antara Shanghai melawan Five Kings. Kita di match kedua ini, M2 kiranya make Cashin. Kita dikasih Hellcard. Itu Hellcardnya tadi tuh terlalu OP, namun ternyata ada ikan paus di match ini. Namun ini buat ngecek ya, buat ngecek dulu apakah ada yang map hack atau tidak, apakah ada yang menggunakan drone, apakah yang akan menggunakan cheater yang lain seperti cheat sinyal dan lain-lain, karena kita sangat tidak merespek mereka yang menggunakan cheater. Kita selalu mendukung player yang sangat jujur dan menunjukkan skillnya, dan kita akan kembali lagi ke Land of Don, dan kita lihat bagaimana di in gamenya. Kita lihat ini 2 tanker diambil oleh seorang panitia yang nyelek. Nah, oke, kembali lagi. Gunakan 2 tanker di sini. Bagaimana seorang Fawasya menggunakan Kufra, dan juga di sini kita lihat hasilnya menggunakan Atlas dengan fatality-nya. Atlas menggunakan fighting time cepet banget untuk ultinya di sini pemirsa. Teman-teman, perjuangan yang sayang aku, namun apa yang terjadi? First blood didapatkan oleh seorang Kibi. Kita melihat nih dia mendapatkan seorang Kimia mendapatkan kill di awal. First blood udah cakep banget nih, udah first blood. Di sini kita lihat apa yang terjadi. Kiminya harus ditekan oleh seorang kari kaldu ayam. Namun kita lihat kita has didapatkan oleh seorang Gaishen. Panitia ngelek nih panitia ngelek. Aduh, connectionnya panitia coba dibenar-benarkan. Ini panitia ngelek. Nampaknya udah di mid aja panitia. Macam mana nih panitia? Dan kita kembali ke in game dan kita lihat ini sudah mendominasi di arah mid lane-nya. Kiminya pengen cepat-cepat objektif karena kita ketahui Kimi di arah early-nya mereka itu udah nggak ada apa-apanya.
maksudnya ada apa-apanya. Kalau di early Kimi sakit, kalau di late game udah nggak ada apa-apanya. Kimi harus cepet-cepet main cepet dong, benar begitu teman-teman. Oke, dan kajiannya offlaner guys, ini kajiannya bakal jadi offlaner di atas. Ini nggak salah nih jadi factor nih, harusnya di support dong. Dan kita lihat apa yang terjadi, seorang high sudah masuk, namun kita lihat pengen lebih high loss-nya. Gufranya masih bisa untuk survive. Ada follow dari seorang Kiminya sudah melakukan roket yang cukup tajam. Kita ada colek-colek turtle di sana yang takut air, dan Gufranya sudah mengejar. Ada bouncing ball sudah dikeluarkan, namun time injury dikeluarkan begitu saja. Dan kirinya mentekan, kiri udah sakit banget. Gufranya kirinya pengen lebih, Gufranya nggak boleh pulang, kasih emot. Dan kita lihat double kill didapatkan oleh seorang kari kaldu ayam. Killing spree. Dan kita lihat di sini, Erinnya pengen lebih Southdown, Kiminya nggak boleh pulang. Udah sih, Kiminya nggak boleh pulang pemirsa. Namun Kiminya nggak boleh pulang, nggak boleh dapat turtle. Namun lihat di sini pemirsa, sudah ada colek-colek turtle dari seorang kari kaldu ayam, dan turtle telah dibunuh oleh seorang kari kaldu ayam. Ini akan menambah damage dan juga goldnya. Ini hasilnya bakal nambahin, goldnya bakal nambah. Dan kita lihat Sylvana dikejar sama Wung apa teman, Wung Puyuh. Dan kita seorang kari, apakah metek seorang Sylvana masih bisa survive dengan loncat-loncat berhadiah. Ini kita Sylvananya harus ada backup dari teman-temannya, karena kita ketahui kalau nggak ada di backup udah die. Dan kita lihat ada seorang Atlas, apakah Atlas akan bengul? Tidak dikeluarkan fatality-nya. Atlasnya lebih memilih untuk membackup, namun ada time injury dikeluarkan, carry-nya bisa mati. Namun apa yang terjadi? Shotgun, pembunuhan berencana, dan carry-nya harus disuruh pulang oleh seorang FNS Nedby. Dan kita Valir-nya nggak ada Valir pak, iya nggak ada Valir sih, Kimi kali. Macam mana nih bapak nih, salah bicara nih. Dan kita lihat di arah dekat blue buff dari tim Sangrai, namun tim Sangrai sudah mau penuh ulti. Dan kita lihat seorang Kiminya pengen diteror, namun ada cover coba, dan fatality sudah dikeluarkan. Dan kita Kufrai melakukan kajian, dan kita Kiminya melakukan seorang double kill didapatkan oleh seorang Kimi. Kita ketahui Kimi kok udah cari itu udah deket, deket dia ada tembaknya terus menerus, nggak deketin, nggak takedownnya gimana. Harus ada Lolita sebenarnya di sini. Kalau ada Kimi tuh teman-teman Lolita tuh enak gitu kan. Dan kita seorang Atlas di sini masih membackup seorang Kiminya nggak boleh di-take sama siapapun. Ngelek nih berat nih. Dan kita lihat udah ada. Ini mereka khusus untuk tim Five Kings, mereka udah enak banget. Five Kings udah enak banget. Karena kenapa? Mereka udah sedikit melakukan pressure ke arah zona dari daerah tim Sangrai. Sangrainya udah enak, nggak enak, bukan nggak enak banget kalau Sangrainya. Dan kita lihat apa yang terjadi untuk apa fatality kan, namun ternyata fatality tidak dikeluarkan oleh Yasser Kitchcook pakai ciluk bukan Kitchcook. Namun kita lihat di arah blue buff-nya, carry-nya pengen war tapi enggak diwarin karena ujuk jumlah. Namun Kiminya sudah dapat oleh masih ada Florify gak, namun terdapat Kimi masih namun didapat oleh seorang carry Kufranya. Dan kalau Kiminya di-take oleh seorang dan kajanya diambil begitu saja, suruh pula double kill didapat oleh seorang dan double kill dengan Hayabusanya bisa mendapatkan seorang kari, namun kari kaldu ayam masih bisa pulang, belum bisa survive. Karinya tadi kalau misalkan dia nggak bisa survive itu kan berbahaya banget. Nah, kita lihat udah di arah kari udah ada Raptor, udah ada Warrior Boots, udah Swift Boots, udah ada Endless Battle. Ini kemungkinan dia akan ke arah Berserker Fury, kemungkinan besar ke arah Berserker Fury. Untuk defense-nya dia akan lebih ke arah Queen Wish. Nah, kita atasnya udah beli Athenasil, harusnya Atlas udah Athenasil, udah dapat beli sepatu Athenasil, dia beli fighting time supaya lebih cepat lagi ultinya. Jadi kalau ada free fight, kalau nggak kena ya udah
santuy aja, nanti juga next ada lagi. Dan kita lihat di sini kajiannya udah dapat Nickel of Durance-nya, udah ada NOD-nya, dan kita lihat seorang Kiminya harus hati-hati. Dan kita siapa yang offset itu, dan kita kalau ada kajiannya offset pengen ngambil Kiminya tapi malah diambil sama Kimi. Dan kita lihat Killing Spree harus di take down begitu saja, dan kita seorang dia menggunakan time journey itu salah banget. Harusnya time journey saat mau diangkat tuh keluar, Pak. Ini kenapa udah diangkat keluar? Salah. Bapak salah tadi itu, Bapak salah. Dan kita lihat seorang Kufra. Ini Kufranya ngekir-ngekir aja nih. Alhamdulillah. Oh, ternyata di sini kita lihat Atlas akan lebih memilih untuk mengambil antivirus, dan kita udah ada BOD yang diamankan oleh seorang Hayabusa. Dan kita lihat di arah bawahnya udah ada pressing aja begitu aja. Dan kita lihat di sana seorang Gaishin ya udah punya karet barit gitu, santuy banget gitu Bapak. Karena kita bercari masih Kufra jadi tag, namun Kufra punya bank simbol. Namun apa nih, Kufra udah mulai charge, namun nggak bisa. Kajanya malah men-tag seorang Atlas, dan kita Firvananya malah di-tag musuh oleh Digi. Maksudnya Diginya lepas. Kasih Kari itu, Kari nggak punya macam mana sih? Nanti ini harus ada coachnya. Kalau perlu coach, chat aja Velociraptor Zero ya, 0812 1962 390 luar biasa ya guys. Tapi ya begitu namanya hidup. Ngapain hidup ngaco nih. Dan kita baik gagal didapat oleh seorang Hayabusa, namun Hayabusanya nggak boleh pulang, lebih memilih carry-nya, lebih memilih take down. Ini bahaya banget. Ini 4 banding lawan 3. Apa terjadi? Lordnya bakal bisa didapetin oleh tim Sangrai. Tim Sangrai udah sakit banget, carry-nya udah bagus banget. Namun apa yang terjadi? Kita lihat Lordnya didapatkan oleh seorang Kufra. Kufra itu tukang nyolong, Pak. Bapak Kufra tukang nyolong. Namun apa yang terjadi? Udah ada follow up, dan kita itu sangat berbahaya sekali. Ada KJ yang akan membantu. Apakah dari carry-nya bakal di take down kah? Namun ternyata seorang carry-nya masih bisa survive. Dan kita lihat di sini mereka harus hati-hati. Udah ada Lord. Ini bakal ke arah end game. Karena kita ketahui kalau ke arah end game ini akan bisa menjadi poin yang sangat plus. Ini bakal jadi match ketiga it's real. Kita lihat Lordnya belum muncul. Kalau Lordnya udah muncul, ini bakal jadi endgame. Dan kita lihat Lord sudah ada di arah bawah. Selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat. Sudah memasuki peperangan kita. Sudah ada roket-roket yang meluncur keras ke arah player-player. Dan apa itu Lordnya udah mulai habis. Dan kita lihat Lordnya bakal selesai. Di sini Lord sudah selesai, namun mereka mendapat keuntungan dengan creep yang sangat gede, udah gede banget tuh, udah segede gaban tuh, dia aja kalau gedenya tuh. Dan kita Kufra udah masuk, namun Kufra dan flatting dan time journey udah keluar. Bukan flatting time gimana sih? Time journey sudah keluar, dan kita Sotor carry-nya di takedown, dan mega kill didapatkan oleh seorang Kimi. Dan kita Sylvananya harus selesai. MT killnya men-takedown Sylvana, tapi MT kill di sini berdua dengan Hylos. Nampaknya akan terjadi endgame di sini dengan mereka lebih main cepat. Dan kita lihat Gashinnya harus disuruh pulang, udah endgame. Dan apa yang terjadi? Kita lihat match ketiga it's real, dan kita lihat di sini dimenangkan oleh tim dari Five Kings. Dan kita akan menyaksikan selanjutnya yaitu match ketiga. Dan teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita User Gaming, dan jangan lupa untuk melihat match selanjutnya antara Sangrai melawan Five Kings. Terima kasih telah menyaksikan.
Your Your team is banning. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Kufra. Your team is picking. Farsa. Your team is picking. Hylos. Sylvana. Your team is picking. Carry. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Jawhead. Your team is picking. Grand Pelkert. Your team is picking. Lancelot.
Baik, selamat datang di match yang ketiga. Kita melihat bagaimana seorang Nvidia menggunakan seorang Hellcat. Kita lihat 5 Kings akan berdominasi. Tapi kita di sana ada Kari dan Lancelot. Ini main normal aja ya. Mereka nggak bakal ada hyperan. Mereka lebih memilih untuk lebih sabar lagi, dan kita melihat bagaimana di arah mid lane-nya seorang Lancelot akan berhadapan dengan Hellcat yang mempunyai silent yang begitu sangat tidak bisa mengeluarkan ulti. Dan kita melihat bagaimana di arah atas seorang Sylvana akan bertemu dengan Atlas dan Kari yang sangat lezat. Kari kedua aja. Wah, seperti itu ternyata guys. Dan kita di sini masih main-main aman, nggak ada rusuh-rusuh buff. Mereka bakal main aman. Karena kenapa? Ini match penentuan. Siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya? Kalau mereka nggak lolos dua-duanya, gimana? Adu penalti? Enggak, kayak nggak main bola pak. Ini bukan main bola pak. Bapak gimana sih? Dan kira di arah bawah seorang rivaldinya akan di backup oleh seorang Kufra. Bagaimana Fawas menggunakan Kufra untuk bisa melindungi seorang Danger? Dan kita melihat apa yang terjadi. Carry-nya bakal mendapatkan buff gold kan, namun ada Hellcat yang mungkin udah sakit banget Hellcat-nya. Namun carry-nya masih serang. Apa yang terjadi? Apakah seorang Atlas yang masih punya flicker? Dan kita ada skill satu dari seorang Kari. Dan kita melihat bagaimana seorang Sylvana akan kirim minion, akan selalu, dan kita lihat bagaimana di arah bawah seorang Lancelot mendapatkan first blood. Udah kayak cinta pertama aja ya. Dapat first blood. Alhamdulillah dapat first blood. Jadi senang gitu ya. Namun apa jadi kita melihat seorang Johead yang akan mengganggu seorang Ranger. Levelnya bakal ngolong Johead. Ini jadi bisa jadi tanky, bisa jadi seorang offlaner juga. Kalau kalian bisa ngeliat di Bajan, pakai Johead ya. Kalau nggak seorang R7 itu bagus. R7 Bajan tuh bagus, Aura tuh bagus. Pokoknya seorang Johead itu kata Aura, tunggu aja di rumput. Muncul assalamualaikum mamang, tau mati hero-nya. Kalau udah sakit udah pokoknya lah udah BOD, udah bisa mengamankan, pokoknya udah mengamankan buat yang deh, pokoknya kayak gitu guys. Oke, dan kita terjadi udah ada spam dari seorang Parsa burung cantik cerita ini. Kita melihat bagaimana Parsanya terlalu di backup oleh seorang Lancelot. Oh bukan, salah, Lancelotnya selalu di backup oleh seorang Parsanya akan mengikuti karena apa jadi ada Dead Sora tadi luar seorang rivalnya. Namun kita lihat Ufranya masih bisa survive. Namun Lancelotnya sudah sakit. Namun ternyata ada blunder Hellcat-nya malah men-take down ADJ 30. Dan kita lihat memang Helosnya mengambil alih di arah bawah. Helosnya masih cukup tanky banget. Dan kita melihat bagaimana seorang Parsanya akan menutup kekosongan di arah lane mereka. Namun kita lihat seorang Kari kaldu ayam di sini malah ngambil buff. Namun fatality sudah keluarkan, Sylvananya nggak boleh pulang. Dan kita lihat Sylvananya malah di take down oleh seorang Kari yang udah sakit banget. Karinya udah ngamanin, Karinya punya Purify. Dan kita melihat Karinya di sini pakai Bounty Hunter, dia belum mati sama sekali. Dan kita lihat Turtle yang takut air sudah dicolek-colek oleh tim Sangrai. Namun apa yang terjadi? Turtle diamankan oleh seorang Lancelot. Dan kita MT pilihannya ini bagus banget. Dan kita ada silent yang akan masuk. Namun apakah yang terjadi? Seorang Lancelotnya yang malah membunuh seorang Hellcat. Ini blunder, harus Hellcat komunikasi dulu, Hellcat-nya macam mana nih. Namun apa yang jadi seorang Johead-nya di take down begitu saja oleh Rivaldi. Ini bakal terjadi pertukaran turret. Bagian bawah akan hancur dan juga bagian bawah dari tim Sangrai akan hancur. Dan untuk bagian mid lane pun sudah hancur. Sebenarnya ini worth it ya. Ada pertukaran turret di arah bawah dan di arah mid lane-nya. Namun apa yang terjadi? Kita akan melihat suasana di kota-kota Land of Dawn ya guys ya. Dan kita melihat di sini Karinya free farming banget. Karinya belum take down sama sekali. Udah dapat 2 kill. Bounty Hunter. Udah berapa gold itu berarti? Pengen goldnya nih. Panitia mana dong? Biar kita tahu peran goldnya gitu.
Marianya diem baik, kurang ngopi ya. Dan kita akan kembali. Biarin penelitiannya. Nah malah jadi udah ada cicil berhadiah kita lihat. Ini nih ngebahas skin Ranger nih. Kayak skin Venom. Mungkin ini muncul. Pengen ngejadiin skin Ranger nih Venom tapi katanya kayak gagal. Udah Venom itu aja katanya. Hanabi aja Hanabi gitu. MM-nya Hanabi gitu kan, jadi nggak muncul dia. Dan kira ada gangguan dari seorang Lancelot, namun kita lihat buff birunya masih bisa diamankan oleh seorang Smelekor Hellcat, masih bisa mendapatkan buff birunya. Nah backupan dari seorang Halo saya udah walaupun nah walaupun dia lebih memilih mengincar Lancelot dan Lancelotnya bisa survive. Ada Atlas kalau disetun masih ada skill 2-nya, cumi-cuminya para cuminya bakal keluar di situ pemirsa. Kita melihat di sini dari tim Five Kings dia belum bisa keluar dari zonanya musuh. Mereka malah kepres oleh seorang carry-nya malah terlalu objektif gaming. Itu lebih bagus kalau terlalu objektif gaming. Carry-nya nggak terlalu mukil. Dia tahu bahwa teman-temannya akan memberi dia space untuk lebih mendapatkan gold yang sangat banyak. Dan kita lihat sudah ada Ice yang dikeluarkan untuk mengamankan seorang turtle yang takut air. Dan kita melihat turtle yang diamankan oleh seorang Lancelot. Dan kita melihat di sini untuk Lancelot ini masih bisa untuk sakit banget karena apa? Ini masih masuk early game dan kita ini Parsanya keluar jalur dan apa yang terjadi? Parsanya akan di take down, namun kita lihat seorang Between-nya dengan Sylvananya di take down begitu saja. Namun masih ada seorang Kufra yang akan membackup dari Granger-nya. Namun kita udah sakit banget. Helosnya malah pergi, mau kemana bapak? Amanen midland katanya. Oh iya, mungkin jalan lagi. Dan kita di arah midnya akan bertemu. Kita lihat ini daerah atas dari seorang Sylvana udah hancur banget. Five King udah kehilangan hancur banget ini. Dan kita Pawasnya sudah mengokang-ngokang, udah ngecas ya, udah ngecas itu kan mencuri-curi tapi nggak ada di rumputnya. Lah kok hilang? Lah kok kagak ada gitu kan. Dan kita melihat di sini bagaimana mereka akan beralih ke objektif jungle-nya. Ini harusnya melanjutkan karena Parsa di sini. Siapakah yang akan meninggoy? Dan kita lihat seorang Kufra harus dieksekusi oleh seorang Lancelot dan seorang Parsa. Dan kita Grangernya sendirian aja, nggak ada backup dari temen-temennya, follow upnya nggak ada. Namun apa yang terjadi? Kita melihat carry-nya bakal lebih bisa untuk mendapatkan hero-nya dari tim lawan. Dan kita melihat untuk carry sini belum mendapatkan satu dibunuh pun, belum dibunuh carry-nya nggak dibunuh gitu kan. Namun apa jadi Bajan ini kayak Bajan jawabnya ya, jawabnya udah kayak Bajan jawabnya udah kalau ada yang deket pokoknya mau dilempar, jangan deket-deket hero gua core gua jauh bau dan kita carry-nya mengamalkan Atenasil untuk defense dari seorang carrier. Kita turtle akan diamankan oleh tim Sangrai. Tim Sangrai akan mendapatkan turtle kembali untuk yang kedua kalinya dan seorang Lancelot akan mendapatkan turtle untuk damage yang cukup sakit di arah early game. Untuk yang late game Lancelot itu nggak ada, tenang aja. Jadi begitu ceritanya. Namun kita melihat ini bisa di run game. Sebentar lagi akan terjadi seorang pepelat akan muncul. Ini akan jadi hal yang sangat bisa kita ketahui kalau waktu muncul auto bakal ke arah endgame. Kenapa? Mereka ingin mengarahkan kemenangan. Namun di sini kita lihat sudah masuk seorang Atlas dan Fatality sudah keluar healing spree dilakukan oleh seorang Lancelot untuk men-take down seorang Sylvana dan yang jadi carry-nya men-take down seorangnya kusuk. Harusnya di-take carry harusnya udah empuk banget cuy. Kayaknya udah sakit. Kayaknya ada Atenasil double kill. Namun jadi double kill didapatkan oleh seorang Hellcat untuk menyuruh pulang Lancelotnya. Lancelot jangan deket-deket deh. Kamu jangan deket-deket aku. Udah kamu sana nah. Kita counter slot aja. Boleh lah. Dan apa yang jadi Kufranya udah masuk gitu aja. Namun ada backupan dari seorang Jawhead. Anak kecil yang naik robot. Muti tapi jahat betul. Dia bisa ngelempar temennya, dia bisa ngelempar musuh aja. Jangan gitu sayang, sayang. Balik lagi ke dalam in-game teman-teman. Jangan ngaco dah. Dan kira seorang Kufranya apakah akan menjadi kan pas sebagai burung goreng
Wong apa teman? Wong Puyu. Dan apa yang terjadi? Ice Strike sudah dikeluarkan untuk mengusir Kufra. Ini Kufra sama harus ngapain dua-duaan? Jaga ini rokornya bapak. Dan kita carry-nya membeli yang gratisan tuh pak. Iya beli gratisan. Dan kita Hellcat-nya sudah mendapatkan BOD-nya. Udah jadi BOD. Udah aktif nih. Kalah aja, ayo kita war. Udah jadi BOD nih. Dan kita Kufranya sudah akan masuk kembali, namun kita dapat sini ada stun. Dan apa yang seorang jauh yang sudah lempar Ice Strike-nya sudah dinamakan. Nah, parsanya sakit banget. Apakah seorang jauh masih bisa survive? Namun kita didapatkan oleh seorang Hylos-nya milih pulang. Kita udah bilang seorang carry-nya bagus. Namun apa yang terjadi? Dementor sakit pak. Atlas tuh offset mulu dah. Nggak mulu sih, baru sekali ternyata. Hati-hati. Namun apa dari carry-nya masih safe lane, dan carry-nya udah level 15, udah level max. Kita mah di sini bagaimana seorang Hellcat-nya ini kehilangan level, namun parsanya udah beli Nickel of Durance. Dan kita lihat Windtalker sudah diamankan oleh seorang kari kaldu ayam. Supaya apa? Supaya push-nya lebih cepat lagi. Dan kita lihat bagaimana Kufranya lebih memilih untuk mendapatkan Cursed Helmet. Dia bikin Cursed Helmet untuk clear minion agar lebih cepat. Karena kenapa? Di sini mereka lagi ketekan banget. Karena kenapa? Mereka nggak bisa keluar. Tinggal tersisa 4 turret. Dan di arah atas pun udah tinggal dia ditolak aja. Dan Kufranya udah mulai masuk. Ini tampaknya akan terjadi kontes slot. Dan Ice Strike sudah keluarkan Lancelotnya. Apa yang terjadi? Apakah follow up dan kill fatal dia sudah keluarkan? Kita mau Lane didapatkan oleh seorang Atlas. Dan kill Desonatnya sudah dikeluarkan. Double kill didapatkan oleh seorang Ranger. Dan kita lihat di sini bagaimana 5K apakah mengambil alih dari Lordnya. Namun kita unshot dan mega kill. Kita pasnya udah sakit pak. Tadi HP dari seorang Hellcat, harusnya Hellcatnya pulang, HP-nya udah rendah, ngapain balik lagi? Akhirnya kan Yudai bro. Dan kita lihat carry-nya bakal ke arah Lord untuk bisa mengamankan Messernya. Cuma satu turret di arah atas. Mereka di arah atas cuma satu turret hancur. Mereka sudah belajar dari match yang kedua dan pertama. Mereka akan lebih bisa. Namun carry sudah akan mencari keluar. Apa yang jadi? Ini katanya Grangernya akan mencoba split push dan tiba oleh Kufra. Dan kita lihat seorang Fawasnya salah banget. Komunikasi dong bapak, supaya bisa menghasilkan poin-poin. Namanya saya sudah keluarkan. Udah ada ulti aja nih burung cantik jelita. Dan kita Hellcat-nya bakal masuk gitu. Namun apa ya, seorang Kufranya harus dipaksa pulang. Kita di bagian atas ada seorang Sylvana yang mencoba split push, sudah mendapatkan turret bagian atas. Dan kita apa yang terjadi? Apakah akan terjadi colek-colek? Apakah akan kontes di sini? Dan kita ketahui ini adalah hidup dan mati. Namun ini diamanin. Johead-nya bakal nge-backup supaya nggak ada yang dekat buat untuk bisa colong Lordnya. Nanti kita melihat Lordnya udah colol-colol. Dan kita lihat menjadi Lordnya apakah akan didapatkan oleh seorang carry-nya. Namun carry lebih membantu. Namun ternyata Lord didapatkan oleh seorang Lancelotnya. MT kilanya mendapatkan Lord. Ini akan menjadi ke arah endgame. Kita lihat udah di pressing habis-habisan. Nggak boleh kemana-mana. Pokoknya kita yang akan dapat poin selanjutnya. Ini harus sabar. Karena kenapa? Ini tinggal nungguin. Tinggal tim dari Five Kings cuma nungguin kesalahan aja. Kalau misalkan ada satu orang yang blunder, ini bisa jadi kesalahan yang sangat besar. Carry-nya kalau di takedown kemungkinan besar harus carry gitu. Namun kita Lancelot sudah mengamankan BOD. Kita bela sama Indonesia sudah diamankan oleh seorang Lancelot. Ini kalau carry-nya ke takedown itu bisa beda banget. Karena kenapa? Di sini Hellcat akan jotos-jotosan. Bukan jotos-jotosan. Benar banget. Hellcat akan masuk lebih dalam untuk bisa men-takedown Lancenya. Setelah itu mereka akan lebih masuk lagi. Dan kita sudah fatalisme. Asal bola seorang pasangan gold like diambil alih dari kita di sini masuk gitu aja. Dan arah sudah hancur didapat oleh seorang kari. Dan midnya pun akan hancur. Dan kita Lordnya sudah berjalan. Ini bisa endgame. Jangan ada yang offset. Kalau offset Deadson sudah keluarkan. Dan kita lihat seorang arah sudah teror dan legendary didapat oleh seorang kari. Namun Lordnya akan masuk
masuk dan carry-nya bakal duel, namun apa jadi sakit banget carry-nya, lebih ke area game. Dan kita lihat match ketiga dimenangkan oleh Sangrai untuk mengamankan babak selanjutnya. Untuk teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel Yusef Gaming. Terima kasih banyak.